Masuk Pak. Assalamualaikum Pak. Iya dok, waalaikumsalam dok. Selamat pagi Pak. Pak, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Dr. Abdi yang bertugas di klinik ini pada hari ini. Bapak siapa namanya Pak? Saya Henry dok, Pak Henry, umur berapa tahun Pak? 43 tahun dok. 43 tahun di. Pak Henry alamatnya di mana Pak? Alamat Jalan Sultan Alauddin dok. Alamatnya di Sekolahudin. Pak Henry, kalau boleh tahu pekerjaan apa Pak? Pekerjaan wira swasta dok. Wira swasta. Bapak, maaf kalau boleh tahu Pak sudah menikah atau belum Pak? Belum dok. Belum menikah di. Pak Henry, baik selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanya jawab atau anamnesis yang berfungsi untuk mengetahui apa diagnosa penyakit Bapak. Untuk kerahasiaannya akan dijaga sebaik mungkin, Bapak tidak perlu khawatir. Jadi saya harap Bapak bisa menjawab dengan sejujur mungkin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik Pak Henry, apa keluhan Bapak yang membuat Bapak datang ke klinik ini Pak? Penurunan berat badan dok. Penurunan berat badan ini Pak. Namanya sudah berapa lama Bapak rasakan penurunan berat badan ini Pak? Dari 2 bulan yang lalu dok. Sejak 2 bulan yang lalu ini Pak. Nafsu makannya bagaimana Pak? Menurun dok. Nafsu makannya menurun Pak? Iya dok. Namanya makannya berapa kali sehari biasanya Pak? Biasa sekali sehari dok. Makannya sekali sehari ini Pak. Pak Henry, ada sakit kepalanya Pak? Tidak ada dok. Kayak sakit kepala ini Pak. Ada batuk-batuknya Pak? Tidak ada dok. Tidak ada batuknya Pak. Bagaimana jantungnya terasa Pak? Berdebar-debar atau biasa aja? Saya rasa normal dok. Normal jadi Pak. Ada sakit perut atau ulu hati Pak? Tidak ada dok. Tidak sakit perut di Pak. Bagaimana BAB-BAK-nya Pak? Lancar dok. Memangnya berapa kali sehari biasanya Pak? BAB saya biasa 3 kali sehari dok. BAB 3 kali sehari. Itu maaf Pak, konsistensinya pupnya keras atau encer Pak? Encer dok. Ya encer nih Pak. Ada demamnya Pak? Tidak ada dok. Tidak ada demam di. Sebelumnya pernah sakit seperti ini Pak? Tidak pernah dok. Baru pertama kali. Kalau di keluarganya ada sakit seperti ini juga Pak? Tidak ada dok. Di keluarganya ada riwayat penyakit apa Pak? Ibu saya DM dok. Ibunya DMD Pak. Di lingkungan sosialnya Pak, di sekitarnya bagaimana? Saya rasa tidak ada dok. Ya jadi Pak. Ada riwayat penyakit alerginya Pak? Tidak ada dok. Ya jadi Pak. Baik Pak Henry, umur 43 tahun, wira swasta. Keluhan utamanya itu penurunan berat badan sejak 2 bulan yang lalu, disertai nafsu makan menurun, kemudian BAB-nya itu 3 kali sehari dengan konsistensi encer. Keluhan lain tidak ada, riwayat penyakit sebelumnya tidak ada, riwayat keluarga tidak ada, riwayat keluarganya penyakitnya itu ibunya diabetes mellitus, alergi tidak ada nih Pak. Baik Pak Henry, selanjutnya untuk menunjang diagnosis saya perlu melakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan kelenjar tiroid atau pemeriksaan kelenjar gondok. Mungkin sebentar kurang nyaman karena saya akan menanyakan bagian leher Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik Pak Henry, saya akan duduk dulu Pak. Saya harus tangan terlebih dahulu Pak. Baik Pak Henry, bisa duduk tegak, kemudian kakinya dibuka 1 atau 2 kancing Pak. Baik, kemudian pemeriksaan pertama itu inspeksi melihat apakah ada pemeriksaan kelenjar tiroid atau tidak. Bapak bisa dagunya diangkat ke atas Pak, kemudian menelan Pak. Tidak tampak pemeriksaan kelenjar tiroid. Kemudian pemeriksaan selanjutnya itu palpasi. Berdiri di belakang pasien, kemudian letakkan kedua jari tengah dan jari telunjuk di bawah beberapa sentimeter depan pasien. Kemudian palpasi kelenjar tiroid pasien. Jangan terlalu keras maupun terlalu lemah, karena jika terlalu keras maka akan membuat kelenjar tiroid berpindah ke belakang leher pasien, dan jika terlalu lemah maka akan mengurangi kepekaan perabaan. Teraba nodul di bagian dekstra leher pasien, terabah nodul dengan permukaannya kasar. Coba Pak menelan Pak. Nodulnya itu ikut bergerak dengan gerakan menelan. Kemudian untuk bagian leher sinistra atau kiri tidak tampak pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian akan melakukan pemeriksaan bagian seluruh leher untuk menentukan apakah ada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Pak Henry, sebentar kalau saya tekan lehernya, kalau sakit bilang ya Pak. Iya dok. Pertama itu di bagian segitiga leher atau leher submandibula. Kemudian sepertiga bagian atas musculus sternocleidomastoideus. Kemudian sepertiga tengah musculus sternocleidomastoideus. Kemudian sepertiga bawah musculus sternocleidomastoideus. Kemudian bagian belakang musculus sternocleidomastoideus. Kemudian bagian depan atau anterior dari musculus sternocleidomastoideus. Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Baik Pak Henry, silakan kancingnya dipakai lagi. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Jadi saya akan menentukan tingkatan dari pembesaran kelenjar tiroid Bapak.
Yang pertama itu tingkatan normal jika tidak tampak pembesaran kelenjar tiroid ketika dilihat secara inspeksi maupun palpasi. Kemudian tingkat 1A tidak tampak pembesaran kelenjar tiroid walaupun saat posisi penengadah maksimal tetapi ditemukan saat dipalpasi. Kemudian tingkat 1B tampak pembesaran kelenjar tiroid saat posisi menengadah maksimum dan teraba saat dipalpasi. Kemudian tingkat 2 tampak pembesaran kelenjar tiroid saat posisi normal dari jarak 1 meter, dan tingkat 3 tampak pembesaran kelenjar tiroid dari saat posisi normal dari jarak 5-6 meter. Baik, untuk Bapak sendiri itu masuk tingkat 1A. Baik Pak Henry, selanjutnya karena Bapak mengeluh tadi berat badannya menurun, kemudian nafsu makannya juga menurun, saya akan menilai status gizi Bapak. Ya, saya akan melakukan pemeriksaan antropometri, yaitu coba lipatan kulit dan lingkar pinggang Bapak. Mungkin agak kurang nyaman karena Bapak akan buka dulu pakaian terlebih dahulu, kemudian ada alat yang harus saya tempelkan di kulit Bapak. Tapi Bapak tidak perlu khawatir, saya akan melakukannya seprofesional mungkin. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dok. Baik Pak, Bapak silakan buka bajunya dulu, saya periksa lagi ya Pak. Baik Pak, Bapak silakan berdiri Pak. Silahkan berbalik. Jadi pertama siapkan alatnya, itu skin fold caliper. Pastikan alatnya masih bagus digunakan dan jarumnya menunjukkan angka 0. Kemudian untuk pengukuran lipatan kulit, saya akan melakukan pengukuran tebal lipatan kulit bagian tricep, ya dengan cara menarik garis vertikal dari prosesus akronial sampai prosesus olecranon. Kemudian ambil lipatan kulit paling lateral dari tricep. Kemudian diukur, nilainya itu 10 mm. Kemudian pemeriksaan selanjutnya itu lingkar pinggang. Baik Pak, untuk pemeriksaan lingkar pinggang, pertama itu tentukan dulu ujung dari kosta 12 pasien, kemudian krista iliaka, kemudian ukur nilai dari ujung kosta 12 sampai krista iliaka, nilainya itu 14 cm. Kemudian cari nilai tengahnya itu 7 cm. Kemudian lingkarkan pita meteran dari nilai tengah yang kita dapatkan tadi sampai melingkari pinggang pasien. Baik, bisa dilihat nilainya itu 84 cm. Baik Pak, pemeriksaan telah selesai. Bapak silakan duduk kembali. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, tadi kita telah melakukan pemeriksaan selesai kali. Untuk status gizi Bapak itu masih tergolong normal. Jadi saya harap Bapak bisa pertahankan makannya, kemudian olahraganya juga dipertahankan atau makannya bisa ditingkatkan lagi supaya Bapak lebih sehat lagi ya Pak. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan laboratorium darah dan pemeriksaan USG untuk mengetahui apa etiologi dari penyakit pembesaran kelenjar tiroid Bapak. Mungkin demikian. Apakah Bapak ingin ada tanyakan? Tidak ada dok. Ya Pak, baik Pak, sehat-sehat.